Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu dari perkara yang termasuk dari rukun al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang sirat, tentang jalan atau jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang beriman kepada hari akhirat, termasuk perkara yang sangat penting, ya, mengingat dengan iman kepada hari akhirat inilah seorang sangat mudah termotivasi untuk beramal soleh dan untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Tidaklah seseorang malas beribadah dan tidaklah seorang berani bermaksiat kecuali karena lemahnya imannya terhadap hari akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu birabbil alamin." Kata Allah, celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi kadar timbangan, ya. Yaitu orang-orang tatkala mereka membeli barang, mereka maunya barang mereka dipenuhi, takaran mereka dipenuhi. Tetapi tatkala mereka menjual barang, maka mereka kurangi takarannya. Kata Allah, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya kalau orang kurang beriman kepada hari akhirat, dia berani bermaksiat, dia berani mengurangi takaran timbangan. Meskipun takar yang dikurangi cuma sedikit, ya. Dia tidak kurangi banyak-banyak. Kalau dia kurangi banyak-banyak ketahuan, dia kurangi sedikit agar orang tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Kalau dia tahu bahwasanya dia akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban, maka dia tidak akan berani melakukan demikian. Jadi saya ulangi lagi, seorang malas beribadah atau seorang berani bermaksiat tidak lain kecuali karena lemahnya imannya terhadap hari akhirat. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang salah satu rangkaian dari peristiwa-peristiwa besar dalam peristiwa-peristiwa hari kiamat, yaitu adalah sirat, suatu jembatan yang akan dilewati oleh setiap kita sebagai penentu apakah masuk surga ataukah masuk neraka. As-sirat dalam bahasa Arab berarti at-tariq, yaitu jalan. As-sirat artinya at-tariq, artinya jalan, ya. Ini hukum asal dalam bahasa Arab, as-sirat artinya jalan. Tetapi as-sirat yang di sini yang dimaksud dalam bahasan kita adalah as-sirat khusus, itu jalan yang dikhususkan, diletakkan, dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain disebut dengan al-jisr. Al-jisr artinya jembatan. Dia jalan sekaligus apa? Jembatan. Dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qulna ya Rasulullah mal jisru?" Wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Qala madhadatun mazallatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu sirat, madhadah, mazallah. Madhadah artinya sangat mudah membuat miring, ya. Karena dah dalam bahasa Arab artinya miring, seperti perkataan dahdus syams, dahadatis syamsu idza zalat. Itu dikatakan dahdus syams, matahari tatkala dia miring dari tengah langit, yaitu tatkala masuk waktu salat zuhur. Ya, dia matahari bergerak sampai pada tengah langit, tatkala bergerak ke arah barat berarti disebut dengan dahdu. Dia itu sudah miring ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Dan Nabi mensifati sirat tersebut, jembatan tersebut, dengan madhadah, yaitu jembatannya sangat mudah membuat orang miring sehingga mudah terjatuh. Kemudian Nabi berkata mazallah. Mazallah artinya muzliqah, sangat licin, mudah juga membuat orang tergelincir sehingga jatuh dalam neraka jahanam.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka as-sirat bisa dikatakan sirat, bisa dikatakan juga al-jisr, jalan atau jembatan, dan dia adalah jalan yang terletak di atas permukaan neraka jahanam. Dan setiap kita pasti akan melewatinya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sirat dalam surat Maryam ayat 71, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kalian pasti akan melewatinya, melewati neraka jahanam. Di situ kembali kepada neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha. Kalian pasti akan melewati neraka jahanam, tapi melewatinya bukan masuk neraka jahanam, tapi lewat di atas apa? Sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan ini sudah keputusan Allah yang tidak bisa dielakkan lagi. Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan orang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan orang zalim akan dibiarkan masuk dalam neraka jahanam. Ini Allah sebutkan sirat dalam surat Maryam. Demikian juga dalam dan ini berdasarkan tafsiran para salaf. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, tentang hal ini, yang dimaksud dengan melewati neraka jahanam ai al-murur ala sirat, yaitu melewati jembatan. Ini tafsiran Ibnu Mas'ud, tafsiran Jabir bin Abdullah, tafsiran Al-Hasan dan selain mereka. Kemudian juga dalam ayat yang lain, tatkala Allah menyebutkan tentang cahaya yang akan menyinari sebagian orang-orang beriman tatkala hari kiamat, yaitu disinari, cahaya tersebut muncul tatkala mereka hendak melewati sirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tatkala Allah tidak akan menghinakan nabinya dan tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Cahaya mereka berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami." Ya. Cahaya tersebut kapan? Allah berikan tatkala lewat di hadapan sirat. Karena sirat, kalau kita tidak ada cahaya di depan kita, salah jalan, kemudian salah nginjak, akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Saat itu Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang beriman. Adapun selain orang-orang beriman, Allah akan hinakan mereka sehingga mereka tergelincir, tersungkur, terjerumus ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cahaya yang membimbing mereka. Jadi ini juga ayat yang menunjukkan adanya sirat. Jadi sirat ditunjukkan dengan dua ayat. Yang pertama dalam surat Maryam, yang kedua dalam surat At-Tahrim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sirat adalah jembatan yang diletakkan ala matni jahannam, di atas permukaan neraka jahannam. Yang kita tahu neraka jahannam sangat luas luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam didatangkan neraka jahanam ma'asabiina zimam, ya. Dengan 70.000 sabi'ina alfa zimam, dengan 70.000 tali ditarikkan, ya. Ditarik dengan 70.000 tali untuk menarik neraka jahanam. Likulli zimam sab'una malakan yajurrunah. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat untuk menarik neraka jahanam tersebut, dihadirkan. Waji'a bi jahannam, waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari tersebut didatangkan neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan, ya, neraka jahanam sangat luas dan sangat dalam, ya, yaitu Nabi pernah mendengar suara seperti suara batu jatuh, ya. Ya, seingat saya Nabi mengatakan ini jatuh sejak 70 tahun yang lalu, ya, menuju ke dasar neraka jahanam. Berarti sangat dalam. Kemudian luasnya pun sangat luas. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya matahari dan rembulan dilemparkan juga dalam neraka jahanam. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang di dunia menyembah matahari dan rembulan, bahwasanya sembahan mereka juga dalam neraka jahanam, ya. Luas, matahari saja masuk dalam neraka jahanam. Kemudian rembulan juga masuk dalam neraka jahanam. Belum lagi Allah sebutkan, Nabi sebutkan ada orang-orang kafir yang di neraka jahanam Allah besarkan tubuh mereka agar mereka bisa disiksa lebih detail, agar sel-sel mereka seluruhnya bisa terbakar. Sampai disebutkan seorang penghuni neraka jahanam ada yang giginya sebesar gunung Uhud, ya. Ini menunjukkan neraka jahanam sangat luas dan sangat dalam. Dan kalau kita tahu neraka jahanam sangat luas,
Sementara sirat dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam, berarti jembatan tersebut juga sangat panjang. Jembatan tersebut juga sangat panjang. Dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yudrabus sirat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Sungguhnya sirat dibentangkan oleh Allah di atas permukaan neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku yang pertama kali melewati sirat tersebut, yang berhasil melewati sirat tersebut. Ini dalil bahwasanya setiap umat akan melewati sirat. Tetapi umat yang pertama melewati sirat adalah Nabi SAW dan umatnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Tidak seorang pun yang berani berbicara pada hari tersebut kecuali para rasul. Kenapa? Kondisi sangat mengerikan. Tidak ada yang berani berbicara. Semua terdiam. Hari sangat dahsyat. Hari penentuan antara surga atau neraka. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya yang berbicara cuma para rasul, para utusan Allah. Apa pembicaraan mereka? Kata Nabi SAW, wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Para rasul berdoa pada hari tersebut. Doa mereka berkata, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Masing-masing Nabi berdoa. Mereka mendoakan umat-umat mereka agar selamat bisa lewat dari sirat tersebut. Mereka berdoa. Namun apakah seluruh, dan ini bentuk syafaat. Ini syafaat Nabi kepada umatnya agar bisa lewat dari sirat tersebut. Namun apakah semua umatnya bisa lewat? Jawabannya tidak. Tidak semuanya meraih syafaat Nabi SAW. Tidak semuanya bisa lolos dari sirat tersebut. Maka kata Nabi SAW, wa fi jahannama kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Dan ternyata di neraka jahanam ada kalalib, yaitu besi-besi yang tajam ujungnya, yang bengkok ujungnya, jamak dari kalub. Kalub itu besi yang ujungnya bengkok tajam untuk nyantolin sesuatu kalau ingin dibakar. Orang misalnya nyantol daging kemudian dipanggang, nyantol sesuatu dipanggang, itu namanya kalub. Besi tersebut tajam. Kata Nabi SAW, mislu syauqis sa'dan, seperti durinya pohon sa'dan. Antum pernah lihat pohon sa'dan? Ya? Pernah lihat atau belum? Saya juga belum pernah, sama. Tapi ini fotonya seperti ini. Sudah lihat? Hah? Sudah. Jadi tajam-tajam seperti apa ya? Lihat belum? Udah. Namanya syauqus sa'dan, ya. Seperti duri dari pohon sa'dan, tajam-tajam. Tetapi bedanya, apa kata Nabi SAW? Hal ra'aitumus sa'dan? Pernahkah kalian melihat pohon sa'dan atau buah sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah, ya kami pernah lihat. Kata Nabi SAW, fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Sungguhnya duri atau besi-besi kalalib yang berada di sirat tersebut, di neraka jahanam, ya itu seperti duri sa'dan. Ghairu annahu la yu'lamu ma qadru idhamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu bentuknya saja sama, tapi ini dari duri, kalau itu dari besi. Dan ukurannya sangat besar, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takhtafun nasa bi a'malihim. Duri tersebut atau besi tersebut tugasnya apa? Mencabik-cabik manusia berdasarkan amalan mereka. Jadi besi tersebut keluar dari neraka jahanam. Orang yang lewat ada besi kanan kiri siap mencabik-cabik. Yang lewat akan dicabik kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Faminhumul mu'minu baqiya bi amalihi. Ada di antara mereka yang beriman akhirnya dia dengan amalnya dia bisa lewat. Dalam riwayat yang lain yaqiya bi amalihi. Ada seorang mukmin yang dia bisa mencegah, ya, menghalangi dari besi-besi tersebut dengan amalnya. Jadi dia lewat sirat, itu besi nyabik-nyabik tapi enggak kena. Kenapa? Dihalangi oleh amal solehnya. Dihalangi oleh amal solehnya. Awil mubaqu bi amalihi awil mawthuqu bi amalihi. Dan ada yang binasa karena amalannya. Amalannya buruk, maka terkena sayatan atau cantolan besi tersebut, akhirnya dimasukkan dalam neraka jahanam. Wa minhumul mukhardal. Dan di antara mereka ada yang terbelah-belah badan mereka. Al-mukhardal itu dicincang-cincang. Tercincang-cincang oleh besi tersebut. Awil mujaza, atau diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah di antara tadi Nabi sebutkan tentang sifat-sifat orang yang lewat. Ada yang orang mukmin, dia lewat sementara besi menyambar-nyambar namun tidak kena dia karena dia dijaga oleh amalnya. Ada yang tersayat-sayat oleh besi tersebut, ada yang tercincang-cincang oleh besi tersebut. Inilah model manusia di atas sirat tadi. Kita lanjutkan. Adapun sifat-sifat sirat tersebut, di antaranya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, atau dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata tentang sirat, dia berkata innahu adaqqu minasy'ari wa ahaddu minasayf. Bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Oleh karenanya untuk melewati sirat tersebut sangatlah sulit. Makanya para anbiya mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Karena ini ujian terakhir sebelum masuk surga. Sudah dilewati perkara-perkara sebelumnya di padang mahsyar, kemudian setelah itu dihisab, kemudian yaumul mizan, ya. Setelah itu semua terakhir baru lewat apa? Sirat. Maka dia penutup terakhir antara masuk surga atau masuk neraka. Dan ujian sangat berat bagaimana melewati jembatan yang sangat tajam, yang sangat tipis sementara jaraknya sangat begitu jauh. Dan orang-orang melewati sirat berdasarkan amal soleh mereka. Semakin amal soleh mereka tinggi, semakin mudah bagi mereka untuk melewati sirat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu kat-tarfi. Ada orang beriman yang melewati sirat seperti tarf, seperti hanya mengedipkan mata. Mengedipkan mata langsung dia sudah sampai ke pintu surga. Ada orang mukmin amalnya luar biasa sehingga tatkala melewati sirat seperti mengedipkan mata. Wa kal barqi, ada di antara mereka yang melewati sirat seperti kilatan cahaya, cepat sekali. Wa karrih, di antara mereka yang amalnya sudah amat soleh tapi masih kurang, sehingga dia melewati sirat karrih seperti angin yang berhembus, lebih lambat tetapi sampai. Sirat sangat panjang di atas permukaan neraka jahanam. Di antara mereka wa ka'ajawidil khail, di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kuda-kuda pilihan, kuda berlari kencang, kuda pilihan, tetapi butuh waktu untuk bisa sampai ke penghujung sirat. Kemudian kata Nabi SAW, fanajin wa riqab, dan di antara mereka ada yang berjalan melewati sirat seperti ar-riqab, seperti onta, lebih lambat lagi, lambat tapi pasti sampai ke ujung. Ini semua orang-orang selamat, kata Nabi, fanajin musallam, orang-orang yang selamat, berhasil dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa najin makhdush, dan orang-orang yang selamat namun tersayat-sayat. Ada dua model yang lain. Model yang lain, dia tersayat-sayat namun dia bisa berhasil sampai di ujung. Kemudian kata Nabi, wa makdusun finari jahannam. Makdus yaitu yang terdorong, tertolak, ya. Kemudian dicabik oleh besi-besi tersebut, khototif dan kalalib, dicabik kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Nabi, hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai yang lewat terakhir berhasil lewati sirat menuju surga, dia menyayat menarik-narik dirinya, ya, merangkak-rangkak, ya, akhirnya baru bisa selamat sampai ke ujung sirat. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melewati sirat bisa dibagi menjadi 3 golongan. Orang-orang yang melewati sirat bisa terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, najin musallam, yaitu yang berhasil selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bermacam-macam modelnya. Ada yang lari lewat sirat seperti sekejap mata kemudian sampai. Ada yang seperti kilatan cahaya. Ada yang seperti angin berhembus begitu cepat, ada yang seperti kuda-kuda pilihan, ada yang seperti onta. Namun mereka semuanya selamat tanpa terkena sayatan dari besi-besi itu sama sekali, enggak ada. Besi-besi tersebut menghadang, tapi mereka bisa menghadang dengan amal mereka sehingga mereka selamat. Ini model pertama. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang model pertama ini. Yang kedua, najin makhdush. Najin makhdus yaitu selamat tapi tersayat-sayat dengan luka. Dia jalan disayat oleh besi. Luka tangannya, luka kakinya, luka badannya, robek-robek, tapi dia bisa sampai berhasil.
Kata para ulama, itu yang disebut dengan al-mujaza, yaitu orang-orang yang mereka punya dosa-dosa namun tidak terlalu parah sehingga harus dibalas dulu, dibersihkan oleh Allah dengan dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut. Dan itu adalah penggugur dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya terlalu banyak, enggak percuma, cabik-cabik harus masuk neraka dahulu. Ini enggak, ini model kedua, dosa-dosanya ada namun tidak terlalu parah. Dia harus diberi hukuman dulu tapi tidak perlu masuk neraka jahanam. Cukup tersayat dengan besi-besi tadi. Mencayat badannya, kakinya, tubuhnya, namun dia najin, dia selamat. Ini model yang kedua. Ya. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, wa minhumul mujaza hatta yunajja. Di antara mereka ada yang diberi ganjaran, bukan ganjaran, diberi hukuman oleh Allah, diberi balasan oleh Allah sampai akhirnya diselamatkan. Ini tadi najin makhdush. Selamat tapi tersayat-sayat oleh besi-besi tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maqdusun fi nari jahannam, yang dosanya terlalu banyak sehingga disayat oleh besi, ditarik oleh besi, akhirnya dilemparkan dalam neraka jahannam. Jadi ada 3 model manusia yang melewati sirat. Ya, semoga kita tidak termasuk dari yang kedua dan yang ketiga, wal iyadzubillah. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak akan melewati sirat. Orang kafir, orang munafik, ya. Orang-orang kafir munafik, ya, orang-orang musyrikin, mereka tidak lewat sirat, mereka langsung dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang melewati sirat hanyalah orang beriman. Apakah iman yang taat ataukah iman tukang maksiat? Tapi yang melewati sirat hanyalah orang-orang beriman. Kalau imannya taat bagus, maka dia akan selamat. Kalau dia tidak taat, maka bisa jadi menjadi golongan kedua yang tersayat-sayat. Kalau dia lebih parah lagi imannya, maka tersayat dan masuk dalam neraka jahanam. Tapi yang jelas, orang-orang kafir tidak akan melewati sirat. Pertanyaannya, siapakah yang pertama kali lewat sirat? Siapakah yang pertama kali menyeberang sirat? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang pertama kali berhasil menyeberang sirat adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir di kalangan kaum muhajirin. Orang fakir. Dan demikianlah orang-orang fakir, mereka yang dahulu diselamatkan. Yang pertama kali nyeberang sirat, orang-orang fakir muhajirin. Yang pertama kali masuk surga, orang-orang fakir dari umat Muhammad SAW. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi, juga orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kenapa? Karena mereka lebih utama untuk terlebih dahulu merasakan kenikmatan. Waktu di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang-orang soleh yang kaya, tunggu dulu, belakangan. Tidak langsung bisa melewati sirat, tidak bisa langsung minum dari telaga, tidak bisa langsung masuk surga. Harus ngantri dulu. Bukan berarti orang-orang kaya yang terlambat minum dari telaga, yang terlambat menyeberang jembatan, yang terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka lebih rendah daripada yang di luar datang. Belum tentu. Bisa jadi meskipun mereka terlambat datang, namun setelah dihisab ternyata amalan mereka luar biasa. Meskipun mereka terlambat masuk, namun kedudukannya di surga lebih tinggi. Ada orang kaya, ya, ternyata setelah dihisab uangnya luar biasa. Dia sedekahkan untuk fakir miskin, dia menyantuni anak-anak yatim, dia santuni para janda, janda tua maupun janda muda, dia kasih semuanya, ya. Ini pengajian jam 1 nih, berat. Dia santuni semuanya, ya. Setelah dihisap ternyata amalannya luar biasa. Meskipun dia masuk terlambat, surganya lebih tinggi. Walaupun orang-orang yang fakir, mereka lebih cepat duluan minum dari telaga, lebih cepat duluan lewati sirat, menyeberang sirat, lebih cepat duluan masuk surga karena hisab mereka cepat. Hisab mereka cepat. Aset mereka sedikit. Aset mereka sedikit. Saya kemarin ceramah di Bondowoso, ya. Saya ceramah tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan ini, bahwasanya orang-orang fakir terlebih dahulu minum dari telaga. Kenapa? Di antaranya karena hisab mereka sedikit. Beda saja antara HP modern dengan HP jadul. Kalau HP zaman sekarang, Masya Allah, lihat. Ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, ada apanya lagi? Masing-masing tuh hisabnya panjang. Instagram sendiri hisabnya panjang. Twitter sendiri hisabnya apa? Panjang.
Facebook sendiri hisabnya apa? Panjang. Google sendiri hisabnya apa? Panjang. WhatsApp juga hisabnya panjang. Emang komentar-komentar nggak dihisab, dihisab semuanya. Hisabnya panjang. Sementara orang yang HP-nya jadul, nggak ada isinya. Jadul paling apa? Nggak ada internetnya. Cuma daftar nomor telepon sama daftar utang. Ya. Saya bisa lama tersebut, kemudian kita makan-makan di Bondowoso, ada ikhwan yang punya restoran. Maka terus ada satu bilang, Ustadz, yang Ustadz bilang tadi benar. Apa? Lihat Ustadz, HP saya HP jadul. Cuma ada daftar nama sama daftar utang katanya. Padahal saya bercanda, tapi bilang benar Ustaz, nih daftar utangnya, ini daftar namanya. Benar, ini ada orang seperti itu ternyata. Jadi ya mereka hisabnya cepat. Orang kaya hisabnya panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fuqara ummati yadkhulunal jannah qabla al-ghina bi 500 sana." Orang-orang fakir dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Hisabnya cepat. Tapi kalau orang-orang kaya ternyata banyak bersedekah, banyak beramal saleh, membayar zakat dan yang lainnya, meskipun dia terlambat masuk surga, tapi bisa jadi surganya lebih tinggi. Adapun hadis bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan terseok-seok, dengan merangkak, itu tidak benar, hadis yang batil, hadis yang tidak benar. Tidak benar. Orang kaya, kalau dia orang saleh ngapain masuk surga merangkak-rangkak. Dan orang-orang fuqara muhajirin banyak yang kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat kaya, Utsman sangat kaya, Umar sangat kaya, Abdurrahman bin Auf juga sangat kaya. Apakah mereka masuk surga tersiok-siok? Jawabannya tidak. Bisa jadi mereka belakangan, bisa jadi. Tetapi setelah mereka masuk surga, surga mereka lebih tinggi. Namun bagaimanapun orang miskin terlebih dahulu. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, orang miskin yang lebih utama untuk pertama kali merasakan kenikmatan. Kenapa di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan? Makanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang orang-orang pertama minum dari telaga Nabi. Kata Nabi SAW, awwalun nasi wurudan alaihi asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban. Orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW, yaitu yang semrawut rambut mereka, yang kotor baju mereka. La yang kehunal mutana'imat, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang keren-keren, yang kaya-kaya, enggak pernah. Wala yufta alaihim abwabu sudat, dan tidak pernah dibukakan pintu-pintu bagi mereka. Dan mereka meninggal dalam kondisi dada mereka masih berkeinginan sesuatu namun tidak bisa terkabulkan. Nabi sebutkan fuqara al-muhajirin, orang fakir muhajirin yang pertama kali minum dari telaga, dan mereka juga yang pertama kali lewat sirat. Ya, sifat mereka di antaranya asyu'athu ru'usan. Rambut mereka semerawut, tidak sempat untuk disisir, penuh dengan debu. Padahal dalam Islam kalau orang punya rambut hendaknya dimuliakan. Namun dia tidak sempat mengurusi rambutnya. Nabi SAW sendiri saja menyisir rambutnya. Bahkan Nabi sedang iktikaf disisir oleh istrinya. Namun mereka ini sangat miskin, tidak sempat mengurusi rambutnya. Tidak sempat mengurusi rambutnya. Kemudian baju mereka kotor. Bukan mereka orangnya komproh, tidak. Memang tidak ada waktu untuk mengurusi baju mereka dengan baju yang sangat terbatas. Tidak ada bajunya. Ya, sebagaimana orang-orang yang tinggal di Ashabus Suffah. Suffah itu letaknya di belakang masjid. Dibuat atap di atasnya dan orang-orang tinggal di bawahnya. Bukan dalam masjid, di belakang masjid. Sehingga terkadang terbuka kanan kirinya, sehingga debu masuk, baju mereka cepat kotor, rambut mereka cepat kotor, tidak sempat untuk ngurusi rambut apalagi baju. Apalagi baju mereka terbatas. Kita kalau baca sejarah orang-orang terdahulu, baju mereka terbatas. Ada yang baju cuma satu, ada yang sarung cuma satu. Lihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu tatkala meninggal, tidak ada baju yang digunakan untuk mengkafankannya. Bajunya ada enggak cukup. In ghattaina ra'sahu badat rijlahu. Kata para sahabat, kalau kami tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kami tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi mengatakan tutup kepalanya dan letakkan pohon atau daun-daun idkhir di bagian kakinya. Untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair saja tidak ada bajunya. Saking miskinnya. Kemudian juga kisah seorang wanita yang dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dia datang, kemudian dia menyerahkan dirinya. Wahabat nafsah li Nabi. Dia tawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi lihat ke atas, Nabi lihat ke bawah. Rupanya Nabi tidak ingin menikahinya. Tapi Nabi diam juga. Mau diusir bagaimana, mau ditolak bagaimana. Nabi diam aja. Karena Nabi diam terus, wanitanya juga diam-diam saja. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk. Ya Rasulullah, kalau anda tidak berminat, buat saya aja. Kata Nabi, silakan. Akhirnya Nabi nikahkan lelaki tersebut dengan wanita tadi. Kata Nabi, mana maharnya? Kamu punya mahar apa? Saya punya sarung. Ya udah kasihkan. Tapi kalau sarung ini saya kasihkan sama dia, saya tidak punya sarung. Saya tidak bisa pakai sarung. Subhanallah. Dia punya sarung cuma satu.
Cuma baju cuma apa? Satu. Ada orang seperti itu. Itu di zaman para sahabat miskin. Sekarang kita Masya Allah ya, baju 30, 40, berbagai macam warna, berbagai macam model ya. Baju kaos, baju kemeja, lengan panjang ya, Masya Allah. Berbagai macam. Dahulu sampai adunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Kenapa tidak ada baju untuk diganti? Tidak sempat untuk dicuci. Kemudian kata Nabi di antara sifat mereka, la yankihunal mutanaimat. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang keren-keren. Mereka miskin-miskin, kalau ngelamar cewek ditolak. Kalau ngelamar cewek yang cantik ditolak. Ngelamar cewek yang dari terpandang nasabnya ditolak. Selalu ditolak. Ada yang bilang enggak? Gue banget itu selalu ditolak. Lalu ditolak. Ya kenapa? Karena siapa yang menikahkan calon mantu kayak begini modelnya? Ngelamar bawa motor, jadi tolak lah. Ngelamar pakai mobil. Sekarang bukan zamannya apa cinta buta lagi. Sekarang orang tidak buta, bisa dibedakan antara motor dengan mobil ya. Jadi dia ngelamar ditolak terus. Kemudian kata Nabi, la yufta alaihim abwabu sudat. Kalau ketuk pintu tidak ada yang bukain, enggak ada yang ingin menjamu orang ini. Miskin ngapain dijamu? Orang kaya, pejabat terpandang dijamu dengan baik. Mereka ini meninggal dalam kondisi masih banyak keinginan tidak terkabulkan. Mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka lebih utama untuk segera untuk merasakan kenikmatan sebelum orang-orang kaya. Banyak orang kaya lebih soleh dari mereka, tapi nanti dulu. Ini mereka yang dahuluan. Mereka ini juga yang pertama kali untuk melewati apa? Sirat, orang-orang miskin. Dan mereka ini pula lah yang pertama kali akan masuk apa? Surga. Untuk segera merasakan kenikmatan. Orang kaya belakangan jadi masalah. Di dunia sudah sering enak, sudah sering senang, banyak aset, banyak anak, banyak rumah, banyak mobil, banyak motor, banyak istri, banyak macam. Udah kaya mau diapain? Udah, ini mereka yang miskin-miskin ini biar masuk surga terlebih dahulu, biar lewat sirat terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau Anda ingin masuk lewat sirat lebih cepat, gimana caranya? Super miskin. Super miskin, HP enggak punya. Nah, jadi ingat, syariat tidak menyuruh kita miskin, tidak. Tapi ini berbicara tentang kenyataan. Ada sekelompok manusia yang modelnya seperti ini. Sehingga mereka lebih dahulu untuk jangan disalahpahami ya. Syariat Islam mendukung orang miskin, tidak. Dalam Al-Qur'an banyak. Allah mengatakan wa anfiqu. Berinfaklah banyak sekali ayatnya. Suruh bayar zakat, wa atuz zakat, bayar zakat. Kalau enggak punya duit gimana bayar zakat? Terima zakat terus. Ya. Jadi ayat untuk suruh kaya, suruh berinfak banyak sekali. Tapi kita berbicara kenyataan, memang ada orang-orang yang seperti itu, uang mereka sedikit, harta mereka sedikit, pakaian mereka terbatas, rambut mereka semerawut, terpaksa mereka seperti itu karena tidak ada waktu untuk mengurus diri mereka. Dan mereka yang pertama kali akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang pertama kali akan melewati sirat, dan mereka yang pertama kali akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang ahlul bid'ah yang mereka menolak sirat. Mereka menolak sirat. Mereka tidak beriman dengan adanya sirat. Di antara mereka adalah Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Adapun orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memahami ayat firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Maksudnya masuk dalam neraka. Ya. Masuk dalam neraka. Sehingga mereka mengatakan ayat ini tidak ada kaitan dengan sirat. Tidak ada kaitannya dengan sirat. Padahal yang benar, urut di situ bukan berarti masuk, tapi cuma apa? Lewat. Sebagaimana ditafsir oleh para sahabat. Ya. Kemudian, ya, sebagian mereka menolak dengan akal. Mereka mengatakan bahwasanya, wah, kalau seorang masuk surga harus lewat sirat, sementara sirat tipis seperti itu, berarti butuh keahlian dong. Berarti yang ahli yang bisa selamat, yang nggak bisa ahli masuk neraka dong. Yang kurus-kurus saja yang bisa lewat, yang gemuk-gemuk bagaimana? Begitu nginjak sirat, terbelah dua. Nginjak sirat, tergelincir. Ya, berarti harus latihan dulu di dunia supaya bisa lewat apa? Sirat. Jadi mereka tolak dengan akal.
Jawabannya tidak ada urusan tentang keahlian, ya. Penari balet kah, penari apakah, tidak ada hubungannya. Ini semua yang bisa membuat orang lewat dari sirat adalah orang yang beramal soleh. Yang menentukan seorang bisa lewat atau tidak adalah amalannya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tahtafun nasa bi a'malihim. Bahwasanya kalalib, besi-besi yang ada di sekitar sirat mencabik-cabik manusia berdasarkan amalan mereka. Berdasarkan amalan mereka. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, fi hafatai sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di samping-samping sirat ada besi-besi yang bergantungan, dia mencabik-cabik orang yang telah diperintahkan untuk dicabik. Jadi bukan masalah keahlian, ya, tapi masalah amal, ya. Karena dalam masalah akhirat yang berbicara adalah amal soleh. Oleh karenanya Nabi mengatakan, faminhumul mu'min yaqi bi amalihi. Di antara mereka ada orang yang beriman yang selamat gara-gara amal solehnya. Bukan karena dia ahli untuk melewati tali, tidak melewati jembatan. Oleh karena saya bilang, tatkala kita misalnya di dalam alam barzakh, waktu ditanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu, itu jawabannya bukan karena hafalan. Ya. Oh, saya sudah hafal kok, tenang saja. Pertanyaan gampang, anak SD juga bisa jawab. Siapa nabimu? Siapa apa? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Nanti ada yang ditalkin sebelum meninggal. Ya. Jangan lupa ya. Tuhanku adalah Allah. Nabimu Muhammad. Gimana apa? Agamamu Islam. Ya, hafal. Tapi waktu ditanya, seorang tidak bisa jawab dengan hafalannya. Tapi jawab dengan imannya. Kalau dia beriman, dia bisa jawab. Ya. Kalau dia beriman, dia bisa jawab. Kalau tidak beriman, tidak bisa jawab. Oleh karena disebutkan orang munafik waktu ditanya, siapa ini yang Allah utus kepada kalian? Dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun. Saya mendengar orang berkata, tapi dia tidak bisa ingat. Dia mencoba ingat, si fulan, enggak bisa. Saya dengar orang bilang dia si fulan, enggak bisa dia ingat-ingat. Padahal orang munafik selalu ketemu Nabi di dunia. Salat jamaah bersama Nabi, dengar ceramahnya Nabi. Orang munafik kan ketemu Nabi. Berperang juga sama Nabi, tapi munafik. Kenal betul siapa Rasulullah SAW. Tapi waktu ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir enggak bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab, dipentung sama malaikat Munkar dan Nakir. Masih mending sejak awal tidak tahu, langsung dipentung. Masih mending, enggak mending juga, ini parah juga. Yang lebih parah orang munafik. Jadi dia sudah pernah ingat tapi dia lupa. Mau dipentung sebentar, saya ingat. Siapa itu sebentar enggak ingat-ingat. Telung. Jadi jawabnya dengan apa? Dengan iman. Sama seperti tatkala di akhir zaman Dajjal maktubun, ya, tertulis di sini, baina ainaihi kafir. Kata Nabi dibaca oleh orang yang bisa baca dan tidak bisa baca. Iman yang buat orang beriman dia bisa baca, itu Dajjal. Ada tulisan apa? Kafir, meskipun dia tidak bisa baca. Asalnya tidak bisa baca tulis. Tapi dengan imannya Allah menjadikan dia bisa apa? Membaca. Sama seperti sirat. Kalau untuk lewat sirat bukan ahli. Latihan dulu di dunia, ya, pegang keseimbangan lewat, latihan apa? Latihan lewat sirat, enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Yang buat dia selamat adalah amalannya. Makanya amal yang buat dia bisa berjalan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai akhirnya amalan-amalan para hamba sudah tidak mampu lagi. Hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfan, sampai ada seorang datang melewati sirat, dia tidak bisa jalan kecuali dengan merangkak. Amalnya tidak kuat. Jadi yang menggerakkan dia apa? Amal. Amalnya dia sangat sedikit sehingga dia tidak mampu untuk berdiri di atas sirat untuk jalan. Harus dia merangkak-rangkak. Padahal sirat begitu apa? Panjang. Dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, yakunu akhiruhum rajulan yatalabbatu ala batnihi, dan lelaki yang paling terakhir melewati sirat seorang yang terseok-seok di atas perutnya, sudah tidak bisa jalan dengan tangannya lagi. Dia tarik-tarik perutnya supaya bisa jalan. Yaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi lima abta'ta bi, ya Rabbku kenapa kau menjadikan aku lama untuk berjalan? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innama abta'a bika amaluka, yang buat kau lambat adalah amalanmu. Jadi bukan masalah keahlian untuk lewat sirat, amalan yang menentukan. Dari sini para hadirin dan hadirat, saya ingatkan, tidak ada perkara yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh.
Benar, mungkin ada orang beri syafaat kepada Anda, mungkin orang tua bisa beri syafaat, mungkin ustaz bisa beri syafaat, mungkin anak bisa beri syafaat, ya. Orang-orang soleh bisa beri syafaat, tapi itu perkara kedua. Yang pertama, amalan Anda benar atau tidak? Karena tidak boleh orang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit, percuma syafaat mereka, kata Allah, tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi dia beri syafaat harus minta izin dulu. Yang kedua, syafaat tersebut harus kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak bisa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bibinya Sofia? Ya Sofiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Anki di nafsak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bibinya. Dia berkata kepada putrinya, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini mimma lima syi'ti." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah harta dariku yang kau kehendaki, aku akan berikan. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Itu Nabi ucapkan kepada putrinya. Bukan berarti Nabi tidak bisa beri syafaat kepada putrinya. Bisa, tapi Nabi ingatkan, saya hanya bisa beri syafaat kalau Allah izinkan, kalau enggak bisa. Percuma. Dan siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi? Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, yang paling berbahagia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih," yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini dalil orang semakin ikhlas, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semakin beramal soleh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan dunia dari amal solehnya, maka dia semakin mudah meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata syafaat Nabi tidak mengenai semua orang. Lihat tatkala orang-orang melewati sirat, Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Apakah semuanya selamat? Tidak, tidak. Ternyata tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dengar di YouTube ada orang ceramah, nanti kalau saya masuk surga, saya tidak akan masuk surga sampai murid saya semuanya masuk dulu. Ya akhi, ente siapa yang bilang ente masuk surga, siapa? Yang kedua, kalau ente masuk surga, emang ente bisa ngatur-ngatur, mau atur Allah, tunggu dulu, yang lain dulu masuk. Enak aja. Berani sekali ngomong seperti itu. Ya akhi. Nabi saja berdoa kepada orang lewat sirat, enggak berhasil. Umatnya tidak berhasil. Tidak ada seperti itu. Saya ingat ada seorang ustaz ceramah, Nabi nanti di surga, dia umatnya dulu masuk, baru masuk sama Nabi, ini palsu, itu hadis palsu. Tidak ada hadisnya, itu karangan ustaz itu sendiri, jangan didengar. Nabi saja waktu di sirat, dia mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, tidak semuanya selamat. Maka saya katakan, jadi ustaz ini membohongi orang-orang, membodoh-bodohi murid-muridnya. Muridnya dengar seperti itu, semakin dekat sama ustaz. Wah, tenang aja, yang penting sama ustaz. Nanti ustaz enggak mau surga kecuali kita masuk surga. Ya kan begitu. Dia obral-obral surga seperti itu, ya akhi. Nanti kalau surga dibuka saya tidak masuk kecuali murid-muridku semua masuk. Kira-kira murid-murid yang bahlul tadi ngomong apa? Enak dong sama ustaz. Kita masuk surga, kalau kita belum masuk ustaz enggak mau masuk. Yang bilang ustaz kamu masuk surga siapa? Subhanallah. Terlalu pede. Obral apa? Surga. Bodoh-bodohin umat. Enggak benar seperti itu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh kita. Kalau amal soleh kita baik, maka Allah akan izinkan orang lain memberi syafaat kepada kita. Kalau tidak, tidak ada izin. Kalau tidak, tidak ada izin. Maka jangan pernah berharap kepada orang lain beramal soleh. Dalam Al-Quran banyak sekali. Man amila salihan, barang siapa beramal soleh. Wa may ya'mal minas salihat, barang siapa beramal soleh. Banyak sekali. Syarat masuk surga harus beramal soleh. Kalau Anda beramal soleh, Anda diridhoi oleh Allah, maka ada orang yang akan bisa beri syafaat kepada Anda. Tapi kalau Allah tidak meridhoi Anda, percuma siapapun beri syafaat tidak akan bermanfaat. Malaikat tidak bermanfaat, Nabi beri syafaat tidak bermanfaat. Apalagi hanya ustaz. Ustaz yang enggak jelas ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seorang bisa berjalan di atas sirat adalah amal solehnya. Amal solehnya. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Nabi bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Sampai Nabi bercerita tentang masalah sirat. Kata Rasulullah SAW, "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabali baina yadayhi." Di antara mereka ada yang diberikan cahaya di depannya seperti gunung, sehingga cahayanya besar dan dia bisa lewat. Dia lihat siratnya, dia lihat. Mudah, dia jalan dengan cepat. Kenapa ada cahaya di depan dia seperti gunung? Wa minhum man yu'ta nuru fawqa dzalik, dan di antara mereka ada yang cahayanya lebih besar lagi daripada gunung. Luar biasa, dengan mudah dia lewat. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlan nakhlati bi yaminihi. Di antara mereka ada yang dikasih cahayanya cuma seukuran pohon korma, tidak besar cahayanya, dan itu pun sebelah kanan dia, bukan di depan. Wa minhum man yu'ta duna dzalika bi yaminihi. Dan di antara mereka ada yang diberikan cahaya lebih kecil lagi di sebelah kanannya. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadamihi. Dan orang yang paling terakhir diberi cahaya oleh Allah cuma seukuran di jempol kakinya. Cuma cahaya sedikit. Yudhi'u marratan wa yudfa'u marratan wa yudfa'u ukhra. Terkadang lampunya nyala, terkadang lampunya redup. Idza adha'a qaddama. Kalau lampunya nyala, maka dia jalan ke depan. Dia langkahkan kakinya. Qaddama qadamahu. Wa idza atfa'a qama. Kalau ternyata lampunya mati, dia diam, tidak berani jalan. Orang ini lama sekali baru bisa sampai ke mana? Ke penghujung. Kenapa? Tunggu lampunya nyala. Ini semua mempengaruhi tentang besarnya cahaya, tentang cepatnya seorang melewati sirat, semuanya berkaitan dengan amal soleh seseorang. Semuanya berkaitan dengan amal soleh seseorang. Kemudian ada lagi yang menolak sirat, ahlul bidah, dengan berkata, ngapain orang-orang mukmin masuk surga diazab? Bukankah tatkala lewat sirat mereka akan terazab? Melihat neraka, ketakutan, itu sudah azab? Jawabannya tidak. Kita sudah sebutkan tadi, yang masuk lewat sirat 3 model dari orang-orang beriman. Yang pertama selamat, ya atau tidak? Yang kedua tersayat-sayat tapi selamat. Yang ketiga tersayat dan masuk neraka jahanam. Adapun yang termasuk dalam neraka jahanam, benar dia diazab, disayat sekaligus dimasuk neraka jahanam. Nah, ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Pembalasannya dimulai sebelum masuk neraka dengan disayat oleh besi dari neraka jahanam. Taib yang tadi tersayat namun selamat, sudah kita jelaskan. Nabi mengatakan, "Wa minhumul mujaza hatta yunajja." Orang yang tersayat itu adalah hukuman bagi dia, namun dosanya tidak besar sehingga hukuman tersebut tidak harus masuk neraka. Cukup disayat oleh besi, nanti dia selamat. Paham? Itu juga pembalasan, tidak ada masalah. Dia beriman, bermaksiat, maksiat tidak terlalu banyak, perlu diazab. Azabnya tidak perlu neraka jahanam, cukup diazab dengan disayat-sayat oleh besi tersebut, namun dia selamat. Yang pertama, najin musallam, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terazab sama sekali. Mereka orang-orang saleh, tapi mereka harus melewati sirat, mereka melihat kengerian neraka jahanam. Kenapa? Agar mereka benar-benar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tiba-tiba ke surga tanpa melihat kedahsyatan neraka jahanam, rasa syukurnya tidak seperti orang yang sempat lihat neraka jahanam. Makanya dia mengatakan, "Unduru ilaman asfala minkum." Masalah dunia, lihat orang yang di bawah kalian supaya kalian bersyukur. Terkadang kalau kita tidak lihat orang di bawah, kita merasa nikmat yang kita rasakan ini memang sudah kewajiban Allah harus berikan kepada kita. Ingat, masih banyak orang yang tidak dapat kenikmatan, sehingga kita lihat mereka di bawah, kita bersyukur, ternyata Allah berikan kita kenikmatan. Sehingga timbul rasa syukur kita tatkala kita melihat orang lebih parah daripada kita. Nah, bagaimana orang-orang beriman tatkala mereka melihat neraka jahanam, meskipun mereka tidak terkena panasnya, tapi mereka bersyukur kepada Allah begitu sampai neraka, sampai surga, mereka tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebut tentang orang yang terakhir masuk surga. Itu seorang yang sudah diazab di neraka jahanam, kemudian dia keluar dari neraka jahanam, tertatih-tatih, merangkak, terkadang dihantam oleh api neraka jahanam, hangus mukanya, akhirnya dia selamat. Waktu dia selamat, kemudian dia balik, lihat neraka jahanam. Kemudian dia muji Allah, dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi najjani Allahu minki." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka jahanam. Karena dia tahu betapa tersiksanya masuk neraka jahanam. Laqad a'tani Allahu, ya, ata'an malam yu'ti ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah berikan aku anugerah yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari manusia ini dari dulu sampai sekarang. Padahal nikmat dia masih banyak yang lebih banyak, tapi dia merasa ini nikmat yang paling besar. Kenapa dia baru saja lolos dari neraka jahanam? Jadi di antara hikmah kenapa kita lewat sirat?
Kalau kita selamat ke surga, kita lebih bersyukur kepada Allah. Ternyata ada siksaan yang sangat dahsyat yang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyemplung situ luar biasa. Oleh karenanya perkataan mereka bahwasanya sirat adalah bentuk siksaan, kita bilang enggak jadi masalah. Namanya hari akhirat, semuanya hari pembalasan. Dimulai dari awal, sejak di alam kubur sudah ada hari pembalasan. Apalagi sudah sampai di alam akhirat. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menolak sirat dengan pakai akal mereka, dengan berkata bagaimana kita beriman dengan sirat? Sementara sirat itu masih ada jalan jembatan lebih tipis dari rambut, kemudian lebih tajam dari pedang, kemudian panjangnya seperti itu. Siapa yang berani bisa lewat? Enggak masuk akal. Jawabannya semuanya mudah bagi Allah, tinggal bilang apapun fayakun. Kalau menurut kamu ini tidak masuk akal, yang lebih tidak masuk akal daripada itu. Manusia mati, jadi tulang belulangnya sudah bercampur dengan tanah, sudah tidak bisa dibedakan mana tulangnya, mana tanahnya, tiba-tiba hidup kembali. Masuk akal atau tidak? Kalau pakai logika tidak masuk akal. Tapi Allah mudah dengan mengatakan apa kun fayakun. Kalau itu mungkin terjadi, makanya lebih mungkin untuk terjadi. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan ahwal yaumil qiyamah, dengan kondisi-kondisi yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Tidak perlu kita menggunakan logika kita, ya. Karena akal kita sangat lemah. Akal kita punya batasan, tidak bisa kita lampaui batasan tersebut. Sebagaimana pandangan kita punya batasan. Sudah lihat matahari, mata kita enggak mampu. Lihat jin, mata kita enggak mampu. Enggak mampu. Padahal jin itu ada. Lihat benda-benda kecil, mikroba kita enggak bisa lihat. Pendengaran kita juga terbatas, akal juga ada terbatasnya. Banyak hal tidak bisa mampu untuk kita pikirkan. Banyak akal kita enggak mampu. Saya sering bilang, coba siapa yang bisa tahu bagaimana cara kerja HP ini? Bagaimana kok bisa timbul video call? Antum tahu enggak? Enggak gampang, enggak semua orang bisa jelasin. Ya. Apalagi tanya anak kecil, gimana cara video call? Bingung dia. Saya aja bingung sampai sekarang kok bisa. Muncul di ini, kemudian saya ngomong, istri saya di Indonesia, saya di Madinah, kok bisa saling lihat-lihatan? Gimana ceritanya? Oh, pakai gelombang, tapi semuanya susah untuk dilogikakan. Siapa yang bisa tahu bagaimana bisa video call? Ada orang untuk jawab, saya tahu, Ustaz. Kalau ada pulsa bisa, kalau enggak ada pulsa enggak bisa. Oh, otakmu sampai di situ. Mau saya banyak hal yang otak kita enggak sampai. Menurut kita enggak masuk akal. Banyak hal yang menurut kita tidak masuk akal, sekarang bisa masuk akal. Dahulu pernah seorang raja di Saudi Arabia, gara-gara telegraf dituduh penyihir, diserang oleh umatnya. Diserang, karena raja sudah musyrik. Padahal masalah apa? Telegraf dulu kalau nggak salah. Dianggap pakai jin. Kok bisa dia tahu berita-berita dari mana? Tempat yang jauh. Padahal pakai apa? Telegraf. Saking mantap itu tauhidnya apa? Rakyatnya diserang sama rakyatnya, ini sudah musyrik, raja kita harus diserang. Jadi maksud saya para hadirin, masalah ini kita tinggal terima, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada sirat dan kita semua akan disuruh lewat sirat tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita lewat sirat, ya, dan masukkan kita dalam surganya, ya. Dan terakhir saya ingatkan, kemampuan kita, ketegaran kita untuk melewati sirat bergantung dengan ketegaran kita tatkala menjalani siratal mustaqim di atas muka bumi ini. Sekarang kita berada di atas siratal mustaqim. Apakah kita tegar berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah? Itulah siratal mustaqim. Kalau kita tegar di dunia, maka kita akan tegar tatkala melewati sirat di akhirat. Kalau kita tidak tegar di dunia, kita tidak akan tegar tatkala di akhirat. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentang siratal mustaqim, tentang adanya kisah burung buraq yang akan membawa kaum muslimin yang tersebar dari neraka dengan sayapnya. Apakah benar kisah tersebut? Saya baru dengar kisah ini. Lagi pula buraq itu bukan burung, ya. Buraq itu hewan, ya. Dia lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada begal, ya. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Tapi dia bukan burung, dia hewan, ya. Hewan tapi bukan burung. Tapi ada kisah burung buraq kemudian ngambilin orang-orang di neraka. Saya enggak pernah dengar apa hadisnya. Coba tanya yang bilang hadis ini riwayat siapa, ya? Jangan-jangan hadis riwayat orang Indonesia, ya.
Apakah ruh atau jasad yang akan melewati sirat? Ruh dan jasad. Kita dibangkitkan ruh dan jasad ya ikhwan. Ruh dan jasad dibangkitkan. Jasad dikembalikan lagi. Ya, kata Nabi SAW, semua bagian tubuh manusia akan sirna kecuali ajabu dzam, kecuali tulang ekor yang tersisa. Nanti Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhlah manusia dari tulang ekor yang sangat kecil tersebut, tumbuhlah, maka kemudian jadi ruhnya dan jasadnya kembali. Itulah yang akan merasakan di padang mahsyar, di hari kiamat, ya, sampai di surga atau di neraka. Para ulama membagi kehidupan, fase kehidupan. Kalau di dunia yang dominan adalah jasad, namun ruh terikut. Kalau jasad seorang sakit, terkadang ruhnya juga ikut sakit. Kalau di alam barzakh yang menjadi dominan adalah ruh, jasad terkadang ikut. Di alam akhirat setelah kita dibangkitkan, maka ruh dan jasad sama-sama dominan. Jadi yang merasakan nikmatlah ruh dan jasad, yang merasakan siksaan juga ruh dan jasad. Yang melewati sirat juga ruh dan jasad. Apakah jasad seperti jasad kita di dunia? Jawabannya tentu tidak. Kalau jasad di dunia, kemudian di bawah terik matahari, satu hari sudah mati. Ya. Ini di bawah terik matahari ya, sampai ribuan tahun. Ya. Bahkan mataharinya dalam jarak 1 mil. Jadi kita dibangkitkan dengan jasad, tapi jasadnya dimodifikasi. Orang-orang penghuni neraka jahanam dibangkitkan dengan jasad yang spesial. Diazab enggak mati-mati. Dibakar hangus enggak mati-mati. Ya. Mereka bisa melihat jin, mereka bisa melihat iblis. Sekarang mereka belum bisa lihat. Nanti di neraka mereka ngobrol sama iblis, bertemu dengan jin, melihat malaikat penjaga neraka jahanam. Disiksa enggak mati-mati, dibakar enggak mati-mati. Apakah kita akan mengenali satu sama lain pada saat kita akan melewati sirat? Saya enggak tahu ya. Apa ketemuan? Saya enggak tahu. Kalau kenal juga mau ngapain? Suruh nunggu. Dia juga sedang bingung ya. Enggak tahu ya. Saya tidak tahu kenal atau tidak. Tapi kalau saling mengenal di surga antara penghuni surga penghuni neraka, iya benar saling mengenal di padang mahsyar saling mengenal iya. Makanya Nabi mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi, ada seorang lari dari saudaranya. Dia kenal saudaranya tidak mau ketemu, lari dia. Wa ummihi wa abi, dia ketemu bapak ibunya dia kabur, tidak mau ketemu bapak ibunya. Wa sahibatihi wa akhi wa bani, ketemu istrinya dia kabur, ketemu anaknya dia kabur. Kenapa? Kata sebagian ulama karena dia tidak ingin dituntut hak-hak mereka. Mungkin di dunia dia kurang menunaikan hak ibunya, kurang menunaikan hak ayahnya, kurang menunaikan hak istrinya, hak anak-anak. Jadi tidak mau dituntut maka dia kabur. Jadi menunjukkan mereka saling apa? Mengenal. Saya lupa dalam hadis yang lain disebutkan setelah orang-orang lewat sirat, maka mereka yuhbasun, mereka dikumpulkan dalam jembatan yang lain. Nah, jembatan ini ada khilaf. Apakah jembatan ini perpanjangan sirat atau jembatan yang lain? Yang jelas jembatan berikutnya ini bukan di atas permukaan neraka jahanam lagi, tidak. Jadi sudah lewat permukaan neraka jahanam, setelah mukmin-mukmin semuanya lewat, semuanya dikumpulkan, ditahan di suatu jembatan. Untuk apa? Untuk dikisos kalau masih ada dongkol-dongkolan di antara mereka, masih ada hasad-hasadan di antara mereka, masih ada jengkel-jengkelan, dendam-dendaman, dibersihkan hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami hapuskan kedengkian, kedongkolan dari hati-hati mereka. Supaya waktu mereka masuk surga, hati mereka apa? Bersih. Jadi tahan. Namun jembatan tersebut bukan sirat yang sedang kita bicarakan tadi. Sirat yang kita bicarakan tadi di atas permukaan neraka jahanam. Ini sudah lolos, tinggal masuk. Sebelum masuk surga dikumpulin dulu oleh Allah, disuruh kisas. Ya. Sehingga nanti kalau masuk surga enggak ada omel-omelan lagi. Makanya tatkala ada seorang kirim pertanyaan sama saya, "Ustaz, saya mau masuk surga, tapi saya enggak mau bawa istri saya." Ya. Kenapa? Dia takut diomelin di surga. Jangan khawatir, kalau kau masuk surga, istrimu sudah dibersihkan. Nanti masuk surga enggak ada yang ngomel-ngomel lagi. Ya. Jadi enggak ada, ya. Itu sirat yang lain. Apakah perpanjangan sirat ini ataukah jisr jembatan yang lain tapi akan diberhentikan orang beriman di sana. Ustaz, kaum Khawarij, Mu'tazilah, apakah tinggal sejarah
Apakah di antara kita masih ada orang-orang Khawarij, masih ada orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij disebut oleh para ulama contohnya ISIS. Mudah mengkafirkan orang kaum muslimin, mudah membunuh kaum muslimin. Kaum muslimin diperangi, orang kafir penyembah berhala tidak diperangi. Itu ciri orang Khawarij. Ya. Mu'tazilah masih banyak. Ya. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sampai sekarang masih ada. Ya. Yang mengatakan Allah tidak di atas tapi istaula berkuasa itu perkataan Mu'tazilah. Dinukilkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Mu'tazilah berkata, mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Kata mereka Allah menguasai arsy. Itu perkataan Mu'tazilah. Dia mau enggak mau itu perkataan Mu'tazilah. Belum lagi masalah takdir, banyak mengingkari takdir pendapat Mu'tazilah. Masih banyak. Mereka tidak menamakan diri mereka Mu'tazilah, tapi pemikiran Mu'tazilah ada pada mereka. Paham? Allah memberikan cahaya pada saat melewati sirat. Berarti sirat gelap ya Ustaz? Iya, sirat gelap. Zahir hadis seperti itu. Benar dia melihat cahaya neraka di bawah, tapi cahaya itu tidak sampai ke siratnya. Sehingga sirat gelap. Dia yang melihat neraka panas mungkin dia merasakan atau dia melihat bara api yang luar biasa ya, tapi gelap. Sehingga tadi dia mau lewat enggak berani. Diam dulu. Nanti kalau udah nyala apinya di jempolnya, dia baru maju. Ya. Tadi kan Ustaz bilang orang yang selamat tersayat-sayat itu dosanya tidak besar. Dosa seperti apa itu Ustaz? Maksudnya dosanya tidak harus membuat dia masuk apa? Neraka jahanam. Dia berdosa tapi tidak terlalu parah. Kalau dia parah harus mampur dulu neraka jahanam. Ini tidak, cukup dibalas dengan disayat-sayat oleh besi-besi tersebut. Ustaz, bagaimana agar kita bersabar menghadapi kelakuan anak yang kadang buat kita marah? Kalau cuma kadang-kadang buat marah ya sabar aja. Cuma kadang-kadang aja kok enggak apa-apa. Anak-anak yang begitu ya. Kayak kita enggak pernah jadi anak-anak aja. Kita bikin jengkel bapak kita, bikin jengkel ibu kita. Ya, sabarlah, sabar. Sekali-sekali kita tegur, sekali-sekali kasih hukuman. Biasa, anak juga jangan dimanja, jangan lepas begitu saja. Biarkan anak cari jati dirinya, bahaya. Kita bimbing, kita arahkan, kita larang, kita tegur, ya. Saya kemarin mengisi tentang parenting di satu tempat, mereka bilang, Ustaz sekarang ada yang menyampaikan ceramah tentang parenting, bahwasanya tidak boleh bilang anak jangan, enggak boleh. Ini tuh dari mana enggak boleh bilang anak apa? Jangan. Ngambil dari metode orang barat. Memang orang barat anaknya pada berbakti sama orang tuanya. Bilang jangan, enggak boleh bilang jangan. Terus kalau melarang, pokoknya jangan bilang jangan. Gimana enggak bilang jangan? Kalau ini enggak boleh, jangan, haram. Gimana? Metode orang barat mau dipakai, emang orang barat anak-anaknya berbakti sama orang tuanya, durhaka pada durhaka. Akhirnya apa? Anak tidak pernah dilarang, besar-besar kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa dia enggak pernah dilarang? Mau apa saja yang penting kita arahkan. Ada waktunya kita larang, enggak boleh. Ini haram, enggak boleh nak, kamu di luar dalam rumah enggak boleh keluar. Ada saatnya kita begitu. Ya, karena kita sayang kepada anak kita. Kalau saya anak nakal sekali-sekali, ya wajar saja. Kita marahin sekali-sekali juga boleh, enggak apa-apa. Apakah seorang hamba yang tercabik-cabik melewati sirat tapi selamat, apakah akan kembali menjadi semula? Iya, akan kembali menjadi semula. Masuk surga tercabik-cabik apa manfaatnya? Akan kembali semula. Ini pertanyaan tentang bagaimana membela saudara-saudara kita di Palestina. Saya bilang kita berusaha menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan apapun yang bisa kita lakukan. Bisa dengan harta, bisa dengan pemikiran, bisa dengan tenaga, ya, bisa dengan bantuan, ya. Apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang memerlukan biaya, ya. Ya. Yang penting adalah bukti nyata bahwasanya kita membantu. Kalau orang ngomong-ngomong saja banyak yang bisa ngomong, ya. Tapi praktek nyata di mana? Ya, praktek nyata. Yang penting kita berusaha, minimal kita mendoakan. Jangan terlalu termakan dengan berita. Ya. Saya bilang jangan terlalu termakan dengan berita. Menuduh negara ini tidak perhatian, hati-hati. Ya, hati-hati.
Atau sebaliknya, negara ini perhatian, negara perhatian, ternyata di baliknya banyak hubungan dengan Yahudi misalnya. Maka jangan terlalu termakan dengan apa? Berita. Anda apa yang bisa Anda lakukan terbaik bagi saudara kita di Palestina, lakukan. Minimal kita mendoakan mereka, semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka. Kalau bisa bantu dengan bantuan uang, silakan ya. Sebagian orang bilang, contoh sederhana, atau enggak pernah bantu-bantu ya. Waktu Radio Rojak ngumpulin berapa puluh miliar untuk Palestina. Yang bilang-bilang itu tukang celah-celah sudah ngumpulin berapa? Sederhana maksud saya, terkadang enggak perlu kita bicara banyak ya. Yang penting ada benar-benar kita ingin membantu dan membantu dengan berbagai macam cara. Tidak mesti orang ikut cara kita, tidak mesti kita ikut cara dia, masing-masing punya cara untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ustadz, apakah setelah dihisap dan lebih berat sebelah kanan, masih ada kemungkinan jatuh ke neraka? Jawabannya tidak. Kalau sudah dihisap ternyata amal solehnya lebih banyak, ya, maka harusnya dia masuk apa? Surga. Kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk apa? Surga. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kita kafaratul majelis subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.